Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, siswa kelas 10 IPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 1. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. A. Kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan di saat beliau berusia 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. B. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 1. Akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini berkesan sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Yang kedua, akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik atau ideal. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal, Rasulullah SAW tidak serta-merta melakukannya dengan tergesa-gesa. Karena Rasulullah SAW faham betul bagaimana kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergelimang kemaksiatan dan praktik-praktik kemungkaran. Ada dua tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan para sahabat. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan kepada khalayak ramai. A. Dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, atau dalam bahasa Arab, al-dakwah bi al-syir. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara diam-diam. Nabi Muhammad SAW hanya mengajak orang-orang terdekatnya saja. Orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah SAW adalah Siti Khadijah. Yang kedua, Zaid bin Harisah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah secara diam-diam atau rahasia ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun. B. Dakwah secara terang-terangan atau dalam bahasa Arab, al-dakwah bi al-jar. Setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melalui Quran Surah Asy-Syura ayat 214 sampai dengan 216 dan Quran Surah Al-Hijj ayat 94, Nabi Muhammad SAW pun melakukan dakwah secara terang-terangan. Meskipun banyak rintangan dan halangan yang menghadang dalam dakwah Nabi Muhammad tersebut, tetapi dengan B. Dakwah secara terang-terangan atau dalam bahasa Arab, al-dakwah bi al-jar. Setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melalui Quran Surah Asy-Syura ayat 214 sampai dengan 216 dan Quran Surah Al-Hajj ayat 94, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Di saat melaksanakan dakwah secara terang-terangan, banyak sekali rintangan dan halangan yang harus Nabi lewati. Tetapi
dengan semangat kerasulannya serta keyakinan akan kebenaran ajaran ilahi, gerakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin tersebar luas hingga ke seluruh penjuru dunia. Nah, perilaku teladan yang dapat kita ambil dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yaitu yang pertama, memiliki sikap tangguh, dan yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Nah, itulah penjelasan saya tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Semoga teman-teman semua mengerti. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan berpantun. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Jika rindu, harap hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.